cobain. Enak banget. Gila. Enak kan musim-musim hujan gini kan rasanya pengen yang anget-anget gitu. Pakai ini ya? Boleh. Ini ya. Betul, itu isinya kacang rondenya. Kamu nggak minum? Karena tadi baru aku aduk-aduk masih panas. Jadi sudah menyerap ke badanku. Silakan. Kita diminum, dia dilulur. Menyerap ke badan. Gampang banget Enak rasanya banget. bikinnya. Lo kayak bisa deh bikin ini sama anak-anak. Milo gitu. Iya. Ini juga pas banget. Sekarang kan lagi musim hujan, emang pas banget sih. Tapi ngomong tadi soal bikin buat suami kayaknya enggak sih, karena dia lagi bolak-balik keluar kota. Jadi aku sering ditinggal-tinggal. Mulai. Iya, sering tinggal-tinggal. Cuman ya gitu. Biasanya ketika jauh, damai. Ketika di rumah, cekcok. Baru gue mau bilang, enak dong ditinggal-tinggal, nggak berantem. Kata siapa? Kalau misalnya di rumah tuh akhirnya jadi kayak kesannya punya 3 anak. Aku tuh Mbak, beneran. Udah punya 2 anak kecil sama 1 anak nih yang dewasa gitu. Soalnya suruhannya sama biasanya. Udah beresin tempat tidur belum? Udah balikin piring belum? Gitu. Jadi gitu lah. Tapi kan kalau pulang kan quality time dong. Iya, nah pas banget. Memang aku love language-nya emang itu. Jadi kalau misal kemarin suamiku lagi pulang, kan cuma beberapa hari tuh, cuma 4 hari gitu ya. Emang dipergunakan banget sih waktunya sama anak, sama suami juga. Kita pergi bareng, kita olahraga bareng gitu. Jadi pokoknya aku bisa anterin dia kemana-mana, dia juga anterin aku gitu. Jadi pokoknya kita ini banget sih, mempergunakan sekali. Sambil bikinin ini. Iya benar. Gampang ya Pak ya? Gampang Jadi banget. jadi keinget apa namanya yang waktu berkualitas itu aku jadi inget ini loh, love language. So pinter langsung. Bahasa cinta ya. Bahasa cinta. Bahasa cinta. Itu kalau nggak salah ada 5 ya love language-nya. Love languages. Nanti salah. Bahasa cinta. Kan udah tadi tuh quality time ya. Terus ada Hadiah. baru gue mau bilang kesukaanku gift. Yang ketiga gift lagi. Gift. Yang keempat words of affirmation, boleh beli itu nggak? Boleh. Jadi tadi apa aja? Quality Quality time, time, gift, hadiah. words of Affirmation, affirmation, kata-kata penguatan, layanan, dibantu, act of service, act of service, sama physical touch. physical touch, piuk-piuk, coyek-coyek. Gemes ya. Buat nggak ngerti, piuk-piuk artinya apa? Oh dipeluk. Aku juga lagi mikir bahasa apa ya itu gitu. Itu bahasanya Sere waktu dia masih kecil, anakku, piuk-piuk. Kalau bapaknya bahasanya bukan piuk-piuk. Nggak boleh kasih tahu. Tapi ngomong-ngomong soal bahasa cinta ya, aku jadi penasaran nih, mau menginterogasi. Iya benar, bahasa cintanya. Kalau aku kan tadi kan Mbak Ina apa tuh? Ya itulah gift. Nomor 1 bahasa cintaku tuh gift gitu. Jadi aku tuh kayaknya seneng gitu kalau dikasih gift. Yang kedua tuh aku surprisingly aku orang yang suka bicara. Ternyata aku senengnya tuh sama words of affirmation. Tuh kayaknya pas gue lagi suntuk, gue lagi kayaknya banyak pikiran, kalau belum ketemu suamiku ngobrol tuh kayaknya yang aduh ada yang kurang gitu. Sayangnya suamiku itu pendiam. Agak sulit ya. Jadi gini, tok. Jadi kadang-kadang mesti bilang aku tuh lagi gitu ya, aku mau ngomong ya. Respon ya. Nah, Ancaman. ya itu butuhanku gitu. Ya satu lagi apa ya? Mungkin act of service juga bisa sih. Kalau Sasha apa? Aku tadi quality time, terus sama kayaknya act of service juga deh. Jadi suka kalau misalnya suami bantu di rumah gitu ya. Kan tadi kan yang aku omelin kan tadi tuh kayak bisa beresin tempat tidur, cuci piring gitu kan. Kalau dia udah tanpa diminta sudah melakukan tuh kayak wah terima kasih loh gitu. Jadi kayaknya itu deh. Merasa disayang. Rasa disayangnya tuh lewat itu gitu. Jadi bukan ya kalau tadi kalau dikasih hadiah atau misalnya dikasih uang, nggak ada yang nolak. Uang jajan lebih boleh. Yang aku udah transfer, alhamdulillah. Tapi itu standar ya? Standar. Kalau Mbak Dinar apa? Aku
aku sama, aku act of service. Jadi kalau Gani tuh, boleh nyebut nama kan? Kata Mas Gani jangan. Udah jadi, Mas. Jadi kalau dia bantu-bantu di rumah gitu ya, misalnya hari Sabtu tuh kita ada teras di belakang kan ada kucing. Jadi suka ngaco-ngaco tanaman gitu kan. Nah, aku kan paling nggak suka tuh ngeberes-beresin itu. Jadi kalau dia udah ngebantuin itu tanpa harus aku minta, nah itu aku seneng gitu. Kalau Mas Gani kebalikannya, dia itu bahasa cintanya physical touch. Jadi dia sukanya tuh kalau misalnya dia lagi nonton terus nanti aku tiba-tiba mijetin dia gitu, dia seneng banget gitu. Berarti aku sama Mbak Dina tuh mirip sama aku sama Roy. Jadi Roy itu, jadi nyebut juga nih merek. Nyebut merek ya. Nyebut merek. Contoh jangan ditiru. Nyebut merek. Emang sukanya itu dielus-elus. Dia suka dielus gitu kan. Aku nggak punya binatang peliharaan di rumah. Tapi dia minta dielus. Kepala, punggung gitu. Dielus. udah ada objeknya. Terus, nah kalau aku malah enggak gitu. Sama act of service atau quality time. Kalau Faye? Kalau aku love language-ku tuh yang pertama words of affirmation. Jadi tuh aku butuh kayak misalnya aku ngelakuin sesuatu tuh sesimpel dibilang terima kasih, atau misalnya suamiku nanya mau kado apa. Aku nggak bisa mikir, tapi aku selalu minta bikinin aku kartu ulang tahun dong. Nah, aku tuh suka bacain tulisan-tulisan gitu. Nah, suamiku, tapi bukan orang yang suka ngomong, nggak bisa mengungkapkan perasaan. Jadi buat dia tuh susah banget melakukan itu. Jadi kayak dia itu usahanya tuh luar biasa keras untuk memenuhi apa yang aku butuhkan. Yang kedua itu aku quality time. Jadi aku juga suka tuh berdua. Aku tuh suka road trip. Jadi karena itu kan kayak ada waktu berdua. Suamiku tidak suka. Jangan tidur. Dan dia harus nyupir. Enggak, karena dia bosenan. Jadi dia biasanya aku yang nyetir, dia tidur gitu. Iya, betul. Tapi kayak buat aku kebersamaan itu aja udah menyenangkan gitu. Jadi tapi kebalikannya, dia itu sukanya physical touch sama act of service. Dia kalau tidur harus gandengan. Saya kepanasan. Kayak panas nih. Jadi untungnya, betul. Untungnya dia cepat tidur. Jadi kalau aku tahu dia sudah selesai tidur, oke, aku lepas. Yang penting kebutuhannya dia sudah terpenuhi gitu. Kayak aku make sure akan aku gandeng sampai dia tidur kan. Kalau sudah, ya udah deh gitu. Sama dia tuh suka kayak misalkan aku antar jemput dia. Itu dia seneng karena itu kan part of act of service gitu. Walaupun sekarang kita ngomongin ketawa-ketawa ya. Waktu kejadian mengerikan sampai di titik akhirnya udah bisa diomongin ini, itu emang udah enak. Tapi pas awal-awal lumayan susah gitu. Kayak pas belum tahu ternyata love language-nya beda. Jadi apa yang dikasih sama dibutuhkan itu nggak sama, jadi nggak ngerasa dicintai, itu agak repot. Kalau Iya, proses nemuinnya itu Proses nggak mudah. nemuinnya. konflik biasanya apa yang terjadi kalau Bener. Kalau aku tuh sebenarnya awalnya karena aku tuh orangnya sangat self reflective gitu ya. Jadi aku tuh sadar apa sih sebenarnya yang pas aku lagi kesel, pas aku lagi down gitu, pas aku lagi butuh energi gitu. Nah, di situ aku ngerasa aku kayaknya paling butuh tuh bicara deh. Gitu. Nah, itu kayaknya kemudian aku jadi relate, itu tuh kebutuhanku gitu. Dan aku tuh karena aku tahu suamiku juga punya masalah yang sama gitu dalam hal ngomong, aku ngomong bahwa ini yang aku butuhkan. Kalau aku lagi begini, please do this. See instruction below. Jadi daripada aku kadang-kadang mikir gini ya, kasihan banget tuh istri-istri yang sok kode-kode gitu. betul benar. Kalau cowok-cowok itu nggak usah kayak gitu, nggak usah dikode. Kita ke toko bilang aja yang itu. Betul, karena kadang sudah ditunjuk saja tidak dilakukan. Jadi berarti begitu pentingnya komunikasi untuk terus kasih tahu kan gitu. Karena kalau nggak ya udah akan berulang lagi konfliknya. Iya, paling nggak bisa dikodein kalau laki-laki ya. Benar-benar. Ini jangan jadi ajang curcol ya. Tapi tips and trick kan, ini tips and trick gitu. Ini belajar dari pengalaman orang ya. Ya, aku juga gitu sih. Jadi menemukan love language pasangan. Tadi
Roy itu kan physical touch, dan aku sendiri pun juga tahu, oh ternyata aku suka quality time gitu ya, suka act of service. Emang kayaknya waktu dulu sih bukan diobrolin dulu sih, konflik dulu malahan. Kayak konflik dulu, terus kemudian baru coba untuk refleksi juga, apa sih yang aku suka gitu, dan apa sih yang dia suka. Akhirnya kita baru ngobrol tuh di situ. Terus tapi memang itu bukan hal yang natural ya, kayak misalnya dia physical touch kan, aku sebenarnya bukan itu. Jadi ketika dia minta dielus gitu tuh jadi dia udah ya kayak sambil main HP ya udah nggak. Kadang-kadang benar-benar kadang-kadang kita kayak emang udah ngertiin aja, emang ini yang dibutuhin pasangan kita gitu. As long as gue juga pas lagi itu kan ada yang ini ya, sama-sama lah gitu. Perjalanan waktu ya, berproses akhirnya kan dengan kita tinggal bersama, terus pasti ada kerjasama di situ, ada saling ngerti, saling ngamatin, yang satu sukanya apa gitu. Jadi akhirnya ya udah, karena aku tahu sih maksudnya kayak dia sendiri di akhir pekannya yang udah hari itu adalah hari dia pengen main game, pengen baca komik, pengen apa, terus ya kan, tapi terus dia malah ngebersihin belakang gitu ya, jadi dia udah tahu. Karena tahu itu your need gitu ya, your love language gitu ya. Cuman itu dia, kayaknya apa Syah tadi sempat bilang kalau yang populer apa tadi? Yang populer tuh physical touch biasanya. Biasanya kan kalau kita tuh sekarang ngelihat di media tuh mempotret kemesraan itu hanya dari physical touch, gandengan tangan, berpelukan, berciuman. Padahal kan sebenarnya lebih dari itu gitu. Mesra tuh sebenarnya dari 5 love language itu bisa banget dipenuhi. Misalnya kayak tadi kamu kebutuhannya act of service, saat itu dipenuhi itu mesra. Karena tadi aku juga baru cek di KBBI ya. Karena gini, jus badudu. Karena kayak mesra itu kan kata-kata yang normal, tapi kayak apa sih makna sebenarnya? Tapi itu sebenarnya tuh akrab, dekat, padu gitu. Jadi kan sebenarnya kayak itu yang harus kita punya di dalam pernikahan gitu. Bukan berarti nomprok ya. Betul. Itu cuma salah satu bagian aja physical touch, tapi bukan mendefinisikan seluruhnya. Benar banget. Jadi ada 5 setidaknya ya yang kita tahu saat ini, bahasa cinta, bahasa kemesraan, dan kemudian pasangan kita, dan kita mungkin punya bahasa cinta yang beda, tapi ketika kita saling mengetahui kebutuhan masing-masing itu dan berusaha melengkapi itu mesra. Jadi mesra bukan sama dengan physical touch aja gitu ya. Bukan banget. Menurut kalian hal-hal seperti ini tuh perlu nggak sih diajarin sama anak-anak? Nah itu, ini bener banget nih, baru juga kejadian sama aku. Karena itu kan melihat ibunya ngomel-ngomel aja gitu di rumah. Dia sempat bertanya-tanya gitu. Terus kemudian akhirnya aku juga berpikir, apakah memang anak-anak itu cukup taunya hanya physical touch, bahwa itu adalah sama dengan mesra gitu kan. Jadi ya akhirnya kayaknya memang harus ngobrol sih sama anak gitu, bahwa bahasa cintanya mama bukan itu loh gitu, bahasa cintanya papa bukan, tapi bukan berarti kami nggak sayang gitu. Jadi mungkin kayak gitu kali ya. Kalau aku sih mungkin gitu sih. Kemarin juga pas ngobrol sama anakku juga akhirnya, ya memang bahasa cintanya mama papa bukan itu, bukan dengan nempel-nempel gitu. Jadi maksudnya anakmu tuh ngelihat di sosial media mungkin ya, terus dia sama dengan sayang nggak gitu. sama yang aku lihat di TV mesra, kok mama papa kayak gitu. Iya, dia kan betul, dia kan sering banget nonton YouTube nih, kan anak YouTube gitu kan. Ya pasti ada lah mungkin, atau dari YouTube atau nggak dari film, adegan-adegan mungkin ayah sama ibunya gimana gitu kan, mesra gitu. Yang dipotret di media sama yang hanya sisi itu, benar-benar. Itu dia. Makanya kan kayaknya nggak banyak model gitu ya, dan seolah-olah orang tua juga jadi berlomba-lomba. Nak, kami oke loh. Atau ayo kita pergi berlibur foto dengan senyum luar biasa gitu ya. Bergandengan apa gitu. Tapi menurutku itu dusta. Kebutuhannya nggak terpenuhi. Karena bermesraan tuh lebih dari itu ya. Sebenarnya kan intinya kayak kita tuh merawat pernikahan. Yes gitu banget, ya. yes banget. Baru ingat. Baru inget. Ya, merawat pernikahan. Kebetulan banget sekalian kasih tau sama temen-temen nih, kita punya kelas yang cocok banget. Nanti bakal lewat informasinya. www.demikita.id. Ada kelas komunikasi pasangan.
pas komunikasi pasangan itu nanti tahu gimana sih cara kita berbagi peran termasuk si love language ini gitu. Ya itu tadi menghindari konflik-konflik itu, soalnya kalau misalnya aku butuhnya apa, pasanganku butuhnya apa, nggak nemu, saling menunggu, menuntut gitu. Nah tadi kayaknya ada mau ngomongin satu hal lagi ya Din, apa ya yang apa sih sebenarnya tujuan dari menunjukkan kemesraan di depan anak ya kalau nggak salah ya? Oh tadi karena kita ngebahas itu kan, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk kita ngajarin anak-anak kita mengenai kemesraan. Nah pertama ya karena sepertinya kan media sosial itu hanya menampilkan satu sisi aja gitu ya, sehingga anak-anak kita yang sedang tumbuh ini jangan sampai hanya itu referensi yang dia miliki gitu. Jadi ketika ya syukur-syukur kan anak kita berkembang ya pasti mereka akan berpasang-pasangan juga nantinya. Jadi jangan sampai nanti yang dia tahu ekspresi kasih sayang itu ya hanya physical touch gitu, hanya sesuatu yang berhubungan sama fisik. Dan itu juga nanti diharapkan dan seterusnya yang kita tahu lah kalau kita sekarang udah nikah kan kita tahu bahwa ternyata dari seluruh proses kehidupan kita jadi tahu bahwa ada banyak variasi. Dan aku tuh pengen ini sok-sok going deep. Siap? Tahan napas. Udah mau nyilem. Maksudku adalah yang mau kan gini ya, kita tuh mesra di hadapan anak, aku setuju dengan cara kita masing-masing gitu ya. Tapi kan at the root of that itu sebenarnya intinya adalah kita pengen kasih tahu anak-anak kita harmonis kan, hubungan kita baik gitu. Dan hubungan kita baik itu nggak mesti artinya harus renceng kemana-mana. Bapak dan ibu juga punya me time, terus juga saling menunjukkan perhatian dengan cara tadi bersih-bersih gitu kan. Itu sih yang pengen kita ajarin nih ke anak-anak, ke generasi muda, harapan bangsa. Betul. Tadi aku suka kata-kata Mbak Imel tuh harmonis. Harmonis kan kalau kita di musik kan gak cuma satu nada yang bikin jadi menarik suatu musik, tapi harus dengan banyak nada dan dinamikanya jadinya indah musiknya dan enak didengar, dipandang, dinikmati. Begitu juga pernikahan ya, keluarga ya, suami istri beda nggak apa-apa, anak beda juga nggak apa-apa, berkonflik oke, gimana cara beresinnya, kenal masing-masing dan dirawat, jadinya harmonis. Dan harmoni itu karena bisa latihan berkali-kali kan, baru siap tampil. betul. Benar, perform benar. 16 tahun latihannya. Dan itu akan terus belajar sih harusnya ya. Bentar lagi baru lewat, maaf ya sayang, baru lewat anniversary dan masih terus belajar. Demi kita kan terus belajar, tapi udah tahu gitu. Aku akan bilang gitu, aku bukan, maaf kita tembak langsung, no kode-kode. Betul. Jadi kita bisa menikmati ya perbedaan ini semua ya gitu ya. Nice. Kalau gitu mari kita minum lagi, menghabiskan siapa tahu. Aku mau, dia tadi pengen ngambil si bulat-bulat ini loh. Silahkan dinikmati. Nah, susah nggak sih Pak? Enggak, gampang banget. Aku masih ada bahannya, yuk kita coba ya. Tapi harus siap-siap kotor. Seru ya?